Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Firda Aulia dengan NIM 43040200104. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang tafsir ayat psikologi. Langsung saja kita masuk pada surah yang pertama, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Berikut ini tafsir para mufasir pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala berfirman seraya memberitahukan mengenai permulaan penciptaan manusia dari saripati berasal dari tanah, yaitu Adam. Allah Ta'ala telah menciptakannya dari tanah lewat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Mujahid mengemukakan bahwa min sulalatin berasal dari mani anak cucu Adam. Tsumma ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikan saripati itu air mani. Domir atau kata ganti di sini kembali kepada jenis manusia, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam ayat yang lain, yang memulai penciptaan dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang jijik atau air mani. Quran surat As-Sajdah ayat 7-8. Maksudnya, lemah dan berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, dari satu sifat ke sifat yang lain. Yang kedua ada tafsir dari Ahmad Mustafa Al-Marigi. Dalam tafsir Al-Marigi, ia mengatakan bahwa jika diperhatikan tanah kemudian menguraikan zatnya, maka akan didapatkan mengandung unsur yang sama dengan unsur yang ada dalam tubuh manusia, yakni oksigen, hidrogen, karbon, gas, belerang, fosfor, kalsium, sodium, klor, besi, tembaga, dan lain-lain. Tidak ada yang dapat lebih membuktikan bahwa ungkapan Al-Quran itu bersifat majasi daripada kenyataan bahwa tubuh manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan setelah mati berubah menjadi debu atau tanah dengan membawa unsur yang sama. Nutfah adalah air mani laki-laki dan sel telur wanita. Apabila terjadi perkawinan antara air mani dan telur itu, serta sel telur mulai terbagi, maka mulailah perkembangan darah beku, yaitu sel-sel hidup yang kepadanya telur terbagi setelah perkawinannya. Dinamakannya perkembangan ini dengan alaqoh atau darah beku, karena adanya keserupaan yang besar antara darah dengan lintah air. Masa perkembangan darah beku dalam kehidupan janin mencapai 4 minggu. Kemudian berkembang menjadi mudghah atau sepotong daging, karena serupa benar dengan sepotong daging yang bisa dimamah, dan masa perkembangannya mencapai 3-10 minggu. Sesudah itu mulai tampak sel-sel tulang, lalu daging, yakni otot yang membungkus tulang. Kemudian ada tafsir Al-Misbah oleh Profesor Muhammad Quraish Shihab. Dan sesungguhnya kami bersumpah bahwa kami telah menciptakan manusia, yakni manusia yang kamu saksikan, bermula dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya saripati manusia nutfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim ibu. Kemudian kami ciptakan, yakni jadikan nutfah itu alaqoh. Lalu kami ciptakan, yakni alaqoh itu mudghah, yang merupakan sesuatu yang kecil sekerap daging. Lalu kami ciptakan, yakni jadikan mudghah itu tulang belulang. Lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian kami mewujudkannya, yakni tulang yang terbungkus daging. Kemudian kami mewujudkannya, yakni tulang yang terbungkus dengan daging menjadi setelah kami meniupkan ruh ciptaan kami padanya makhluk-makhluk lain daripada yang lain.
sepenuhnya berbeda dengan unsur-unsur kejadiannya yang tersebut di atas, bahkan berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Maka maha banyak lagi mantap keberkahan yang tercurah dari Allah, pencipta yang terbaik. Korelasi surah Al-Mu'minun dengan psikologi adalah manusia terintegrasi dari unsur jiwa dan raga. Kedua unsur tersebut membutuhkan makanan dan asupan agar terlahir manusia-manusia yang bertakwa. Melalui jiwa, manusia dapat menggerakkan perilakunya pada hal yang baik dan buruk. Agar jiwa senantiasa bergerak dan membimbing pada perilaku yang baik, maka ia harus dikelola dengan pesan dakwah Tauhidullah. Tauhidullah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam konsep penciptaan, Rob, pemilikan, Malik, dan kebergantungan ilah manusia kepadanya. Dan ketiganya akan membentuk jiwa-jiwa manusia yang sehat, ikhlas, optimis dalam menghadapi dinamika kehidupan. Kemudian surah yang kedua saya ambil Quran surah Ghafir ayat 67, yang artinya Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai anak. Kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Tafsir para mufasir terhadap Quran surah Ghafir ayat 67. Yang pertama ada tafsir dari Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah, yang menciptakan bapak moyang kalian, yaitu Nabi Adam dari tanah liat, kemudian dari setetes nutfah, yakni air mani. Sesudah itu segumpal darah, yakni dari kental. Kemudian dikeluarkannya kalian sebagai seorang anak. Lafal tiflan sekalipun bentuknya mufrad atau tunggal, bermakna jamak. Kemudian dibiarkannya kalian hidup supaya kalian sampai kepada masa dewasa, masa sempurnanya kekuatan kalian, yaitu di antara umur 30 sampai dengan 40 tahun. Kemudian dibiarkannya kalian hidup sampai tua. Dapat dibaca syuyuhan atau syiyuhan. Di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu, sebelum dewasa dan sebelum mencapai usia tua. Dia melakukan hal tersebut kepada kalian supaya kalian hidup dan supaya kalian sampai pada ajal yang ditentukan, yakni waktu yang telah dibataskan bagi hidup kalian, dan supaya kalian memahami bukti-bukti yang menunjukkan keesaannya. Kemudian kalian beriman kepadanya. Yang kedua ada tafsir Al-Misbah dari Prof. Muhammad Quraisy Shihab. Allah lah yang menciptakan kalian, wahai anak Adam, dari tanah. Dari tanah itu dia menciptakan nutfah yang kemudian diubah menjadi alaqah. Setelah itu dia mengeluarkannya kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam bentuk bayi. Selanjutnya ada kalanya dia memanjangkan umur kalian hingga mencapai kesempurnaan fisik dan daya pikir, atau memanjangkannya lagi hingga mencapai usia lanjut. Dan ada kalanya kalian dimatikan sebelum mencapai usia muda atau tua. Allah menciptakan kalian dengan cara seperti itu agar kalian sampai pada suatu waktu tertentu, yaitu hari kebangkitan, dan agar kalian memikirkan hikmah. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa bagian dimaksud adalah spermatozoa yang terdapat di dalam sperma laki-laki. Spermatozoa itulah yang membuahi sel telur. Kata alaqah dari segi etimologi mengandung arti darah kental atau darah encer yang berwarna sangat merah. Tetapi kalau dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan, kata alaqah berarti sel-sel janin yang menempel pada dinding rahim setelah terjadi pembuahan spermatozoa terhadap ovum. Sel-sel itu pada mulanya adalah satu, kemudian terpecah menjadi beberapa sel yang semakin lama semakin bertambah banyak, kemudian bergerak ke arah dinding rahim yang tenggelam untuk selanjutnya menimbulkan pendarahan di sekitarnya. Sedangkan kata mudghah berarti janin yang telah melewati fase alaqah, yaitu setelah sel-sel janin itu menempel dan menyebar pada dinding rahim secara acak dan diselimuti selaput.
Fase mudghah ini berlangsung beberapa pekan untuk selanjutnya memasuki fase idgham. Mudghah sendiri secara garis besar terdiri atas sel-sel berbentuk manusia yang kelak menjadi janin, dan sel-sel yang tidak berbentuk manusia yang melapisi sel-sel pertama tadi. Sel-sel kedua ini bertugas melindungi bakal janin dan memberi suplai makanan. Terakhir, kata izham berarti tulang. Akhir-akhir ini, dunia genealogi membuktikan bahwa pusat pembentukan tulang terdapat di lapisan tengah sel mudghah, yaitu fase sebelum izham. Dengan demikian, sel tulang mempunyai pusat pembentukan tersendiri yang terpisah dari sel-sel pembentukan otot. Kemudian ada tafsir Ibnu Katsir. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Sesudah itu, dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan hidup lagi sampai tua, yaitu dialah yang membolak-balikan kalian dalam semua perputaran tersebut. Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya, berdasarkan perintah, aturan, dan ketentuannya. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, yaitu sebelum ada dan keluar ke alam dunia ini, bahkan ibunya telah menggugurkannya. Ada pula di antara mereka yang diwafatkan di waktu kecil, di waktu muda, dan waktu tua. Dan kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Ibnu Juraij berkata, supaya kalian mengingat hari kebangkitan. Korelasi surat Ghafir ayat 67 dengan psikologi. Perkembangan manusia meliputi perkembangan fisik, mencakup 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik. Selain itu, terdapat aspek fisiologis lainnya yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Aspek itu kita kenal dengan sebutan otak atau brain. Gerakan seseorang dan kemampuan mengendalikan bagian tubuhnya merupakan fungsi utama dari perkembangan otak. Perlu digarisbawahi bahwa kemampuan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh antara otak sebagai pengendali setiap gerakan dan aspek lainnya. Artinya, ada koordinasi antara otak dengan bagian lainnya, seperti misalnya ketika seseorang dihadapkan pada situasi sedang di meja makan untuk makan, maka ia akan menggunakan tangannya untuk mengambil makanan yang ada di meja makan. Begitu pula dengan yang lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.